Selamat malam. Shalom. Ya, lebih keras saudara. Baik, pada malam hari ini kita mau belajar ya beberapa hal daripada kebenaran firman Tuhan. Tadi ketika saya mau naik kemari, saya lihat pengumuman dari Pondok Gembala yang ditempel di situ tentang seminar yang akan diadakan di Hotel Surya Tretes tentang keintiman dengan Tuhan. Bagaimana bisa intim, bagaimana bisa benar-benar nurut sama Tuhan, bagaimana menjadi orang-orang yang radikal menuruti kehendak Tuhan. Saudara, dan saya tergerak untuk menyampaikan beberapa hal ya tentang yang pertama, 4 halangan ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan yang harus diselesaikan ya. Kemudian kita akan belajar, dan kalau sudah kita lewati keempat halangan itu, kita akan lihat satu contoh di dalam Alkitab ya, orang yang gagal walaupun orang itu dijanjikan hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan. Itu yang kita mau pelajari supaya jangan satupun di antara kita menjadi orang Kristen yang gagal. Baik, saudara, buka Alkitab kita bersama dalam Keluaran pasal 20. Saya rasanya pernah sampaikan garis besarnya dulu ya, dan kita akan lihat kembali ya sebelum kita lanjutkan ke ayat-ayat yang lain. Baik, saudara, Keluaran pasal 20 ayat ke-18. Iya, sudah ketemu rasanya, tidak rame, suara dibuka lagi. Saya akan bacakan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Baik, sampai di sana saudara kita akan lihat ya 4 halangan orang untuk bertemu dengan Tuhan. Dikatakan yang pertama di pasal 18 ya. Dikatakan ketika Tuhan berjanji akan turun di Gunung Sinai ya. Dia katakan suruh orang-orang bersiap 3 hari lamanya. Kemudian pagi-pagi pada hari ketiga dikatakan ya, mereka semua ada di kaki gunung itu, dan mereka melihat ada 4 hal yang terjadi, yaitu ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guntur mengguntur. Itu yang pertama, saudara ya. Dikatakan yang pertama ayat 18, guntur mengguntur ya. Yang kedua, kilat sabung menyambung. Ketiga, sangkakala dan berbunyi, dan gunung berasap. Baik, saya pernah sampaikan ini rasanya di tempat ini, jadi saya akan cepat sekali secara garis besarnya saja ya. Mohon handphone saudara kembali, walaupun sudah diumumkan berkali-kali, tapi seringkali tetap tidak ada perubahan ya, tetap ada yang bunyi ya. Baik, kita lanjutkan. Saudara, dikatakan di situ satu, guntur mengguntur. Saudara, kalau ada bunyi guntur itu umumnya karena ada mendung ya. Saudara, berarti kira-kira akan mendekati ada hujan. Nah, saudara, kita perhatikan ayat di sini yang pertama. Halangan yang pertama untuk orang-orang bertemu dengan Tuhan itu dikatakan ada bunyi guru ya, yang mengguntur, yaitu ada bunyi atau ada tanda-tanda sesuatu. Ya, ini yang pertama, saudara ya. Halangan seringkali kita ketemu Tuhan adalah, saudara, ketika kita melihat misalnya ada tanda-tanda kemerosotan penghasilan, kemerosotan kesehatan ya, kemudian kemerosotan usaha, hubungan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu seringkali juga menjadi penghalang orang ketemu Tuhan. Baik, yang pertama. Yang kedua, kita lihat kilat sabung menyambung. Saudara, kilat itu bicara tentang petir, ya kan? Di dalam di dalam Alkitab, dalam kitab Ayub dikatakan harta benda Ayub juga disambar oleh petir. Saudara, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Karena Dia Allah yang Maha Kudus, saudara, seringkali saudara ya, kita menganggap Dia toleransi terhadap sesuatu yang tidak kudus.
Pak, tolong doakan saya. Saya ada di Ciak Orang sekitar hampir setengah miliar, ya, sekitar 400 juta. Dan setiap saya telepon orangnya tidak mau angkat, atau kalaupun dia mau angkat, dia marah-marahin saya, seakan-akan tidak percaya, dan itu sudah bertahun-tahun. Kemudian kita berdoa bersama, kita berdoa, Tuhan, kenapa Taci ini kok bisa diciak sampai sekitar 400-an juta? Ya. Kemudian Roh Kudus katakan, dia kalau memberi, itu memberi semaunya dia, seenaknya dia kepadaku. Saudara, kemudian saya tanya, maaf ya Cik, coba uji. Roh Kudus katakan kalau Taci beri sama Tuhan, itu berinya semaunya. Terus dia katakan, iya, betul. Terus dia tanya apa, saudara? Loh Pak, saya mau tanya sekarang, itu cara ngitung perpuluhan itu bagaimana? Saudara, Taci ini usaha perhiasan, ya, emas dan berlian. Ya, jadi orang itu ngambil sekitar hampir setengah miliar tidak dibayar, ya. Dan yang terjadi, saudara tahu, ya, karena usahanya besar. Saudara, tentu saja kalau saudara misalnya ada yang usaha berlian, saudara tahu untungnya kan? Ya. Jadi berat sekali untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan. Dia rasa apa? Yang penting saya sudah pergi gereja. Yang penting saya sudah hadir setiap minggu. Kalau suruh memberi, saya memberi. Tapi kalau benar-benar ngitung yang benar, saya maaf, berat. Saudara. Kemudian saya katakan kepada Taci ini, Cik, kalau Tuhan izinkan karena engkau menipu Tuhan, sekarang Taci tertipu hampir setengah miliar, enak enggak? Dia bilang, ya enggak enak rasanya tertipu. Kalau Cik sekarang nipu Tuhan dengan penghasilannya Taci bagaimana? Dia diam. Kemudian saya katakan, mau enggak kembalikan uangnya Tuhan yang Taci sudah tahan selama ini? Mungkin dia hitung-hitung, saudara, dengan kilat, diciak setengah M, aku ciak uangnya Tuhan enggak sampai setengah M. Jadi kalau aku kembalikan masih untung, amin. Betul? Orang Kristen itu tiap disuruh sesuatu mesti kalau ada untung baru mau lakukan. Amin. Halo? Makanya kalau kami sering khotbah tidak pernah kami bisa bilang, beri saudara. Kami harus tambah, kamu akan diberi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Betul? Betul? Karena kalau cuma disuruh beri, mereka sulit sekali, saudara. Karena kenapa, saudara? Halo? Kenapa seringkali orang sulit memberi? Karena mereka rasa nanti mereka akan mewarisi hidup di bumi terus, tidak akan masuk surga, betul? Itu sudah kesaksian di dalam roh mereka. Aku ini akan terus tinggal di bumi, tidak masuk situ. Jadi bikin apa? Buat apa beri banyak-banyak, saudara? Kemudian dia mau, dia janji, saudara. Besok pagi jam 9 saya terima telepon dari pimpinan tempat di mana kami mengadakan ibadah semalam sebelumnya. Ya, pimpinannya katakan, Pak, tadi Taci itu nelpon. Pagi-pagi tadi jam 8, orang yang ngutang dia telepon dia, bilang dia segera lunasi. Saudara. Jadi perhatikan, saudara ya. Yang kedua apa, saudara? Ada kilat. Kilat itu apa, saudara? Kalau kilat nyamber pohon, pohonnya pasti hangus. Iya kan? Seringkali, saudara, Tuhan harus mengizinkan ada kilat yang terjadi di dalam hidup orang Kristen supaya mereka bertobat. Supaya mereka mengerti bahwa Tuhan tidak toleransi yang namanya hasil-hasil yang setengah benar. Saudara, saya ingat seorang pengusaha barang palsu, nembak mereknya orang, hasilnya apa, saudara? Punya penyakit hepatitis. Saudara tahu ada hepatitis yang nggak bisa disembuhkan? Kena penyakit itu. Saudara. Jadi, saudara mau lihat sekarang di sini kebenarannya. Yang kedua, saudara, sebelum engkau dan saya bertemu dengan Tuhan, harus ada bagian-bagian dari hidup kita yang tidak berkenan, yang dibakar oleh Tuhan sampai itu murni, sisa yang benar-benar bersih dari pekerjaan dan lain-lain yang berkenan kepada Tuhan. Ya, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, dikatakan ada sangkakala berbunyi. Jadi saudara perhatikan yang ketiga, saya cepat di sini. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu rasanya. Ya, yang ketiga dikatakan ada sangkakala berbunyi, yaitu, saudara, ada tanda-tanda harus ada peperangan. Ya, sangkakala ditiup ketika ada
peperangan. Jadi saudara, yang ketiga, halangan orang bertemu Tuhan adalah mereka tidak pernah mau berperang. Dalam arti, saudara, di dalam zaman sekarang kekristenan itu terbagi menjadi dua jenis kekristenan. Satu, kekristenan nerimo, dua, kekristenan kapitalis. Kekristenan nerimo itu artinya apa? Ya sudahlah, memang nasib saya. Ya sudah, kita mau apa lagi? Memang kita sudah begini. Mau beriman apa? Ya kita terima saja apa adanya. Ya, Kristen nerimo itu kelihatannya sangat rohani karena menerima apa saja kehendak Tuhan. Tetapi sebenarnya yang tersembunyi, mereka sama sekali tidak mengerti firman Tuhan. Bahwa Allah kalau sudah memanggil mereka, Tuhan merencanakan masa depan yang baik buat mereka. Jadi karena mereka tidak ngerti, ya nerimo. Yang kedua, Kristen kapitalis. Kalau jadi Kristen apa? Harus berhasil, harus jadi orang kaya, harus punya usaha sendiri. Saudara, kita tahu, saudara ya, kita punya suku ini kalau tidak bisa berdiri sendiri, rasanya stres. Halo? Betul? Kalau masih ikut orang biar jabatannya presiden, direktur, biar jabatannya apa saja, kalau dia masih kerja di perusahaan orang lain, dia rasa dia belum jadi manusia. Sehingga walaupun mungkin gajinya sudah ratusan juta, mobil dinas dapat, semua tunjangan dapat dia, tetapi selama dia belum bisa mandiri, dia akan tetap bilang sulit berterima kasih sama Tuhan. Itu Kristen kapitalis. Ya, tidak semua orang, saudara, mesti punya usaha sendiri. Ya, saudara, jadi itu baik, sudah sampai di situ saja, saudara. Dan kemudian ada dikatakan gunung berasap. Saudara, sebelum kau dan saya ketemu Tuhan, engkau harus melewati hal-hal yang tidak pasti di dalam hidup ini. Engkau dan saya harus melewati hal-hal yang memedihkan mata dalam hidup ini. Ya, ada proses-proses yang harus kita lewati, yaitu asap. Asap bikin sesak napas, asap bikin mata berair, asap menghalangi pandangan ke depan. Ya, tetapi kemudian saudara lihat ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi saudara perhatikan, embun bicara tentang pemeliharaan surgawi. Karena sekering apapun sebuah lokasi di mana sebuah pohon itu ada, sepanjang di daerah sana banyak mengandung embun. Dari daun itu ada titik-titik lubang di dalam daun, titik yang sangat kecil untuk menyerap embun yang disebut dengan titik stomata. Baik, sampai di situ saja saudara. Jadi kita mau sekarang masuk ke dalam inti pemberitaan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 13. Ya, kita akan lihat kegagalan menikmati apa yang Tuhan janjikan, kegagalan menjadi manusia baru dalam hidup Saul. Ya. 1 Samuel pasal ke-13. Ya. Atau kita baca dulu 1 Samuel pasal 10, ya, 1 Samuel pasal 10 ayat ke-6. Baik, saya akan bacakan 1 Samuel pasal 10 ayat 6. 1 Samuel. Iya, demikian bunyi firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Sampai di sana saja saudara ya. Saudara, kita perhatikan di perjanjian lama dikatakan kita berubah menjadi manusia lain, manusia yang berbeda. Kalau di perjanjian baru dikatakan dengan lebih terang, lebih mudah dimengerti, kita harus dilahirkan kembali untuk menjadi manusia baru. Saudara, kita tahu bahwa sesudah kita dilahirkan oleh firman Tuhan, kita disebut bayi rohani. Dan bayi rohani selalu harus menerima firman susu. Ya, firman susu itu apa? Saudara, karena susu adalah benda cair. Saudara, zaman dulu belum ada teknologi membuat susu menjadi bubuk. Sehingga saudara, susu itu saudara akan berbentuk persis seperti tempatnya. Karena dia berupa benda cair. Contohnya, saudara katakanlah di dalam gelas ini ada susu. Bentuknya akan mengambil bentuk gelas. Kemudian, saudara, kalau katakan ini pipet ditusuk, susunya dinaikkan, susu itu akan berbentuk panjang persis seperti bentuk pipet ini. Jadi maksudnya, saudara, seorang Kristen, mereka terbiasa bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun beribadah, saudara. Mereka ingin firman Tuhan itu disesuaikan dengan kehendak mereka. Firman Tuhan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Contoh, saudara, ya, saya masih ingat beberapa waktu sesudah saya pindah dari tempat saya kos yang lama ke tempat yang baru, saya makan di depan tempat kos saya, saudara. Istrinya sudah percaya Tuhan, suaminya masih merokok terus. Dia tahu saya hamba Tuhan, ketika saya makan dia dekati, dia bilang, "Pak, sekarang gereja-gereja tambah rame ya, Pak?" Saya katakan, "Ya, enggak juga lah." Saya katakan, nanti kalau dibilang, "Ya," dibilang, "Wah, sombong betul orang Kristen ya." Saudara, saya bilang, "Enggak juga lah, Pak, biasa-biasa." "Loh iya, Pak, orang kalau tambah susah itu pasti tambah rame pergi gereja." Saya diam, saudara, dalam hatiku, sini sih orang ini ngomong. Betul? Tetapi saya pulang habis makan, saya renungkan. Tak benar juga, saudara. Betul? Halo? Halo? Ada benernya juga, betul saudara? Apa yang diamati orang dunia. Ketika orang Kristen terjepit, Tuhan yang diharapkan. Ketika mereka dalam kelegaan, Tuhan dilupakan. Baik, kita lihat sekarang saudara ya. Ujian-ujian, walaupun kita menerima janji Tuhan, walaupun kita sudah diangkat anak oleh Tuhan, persis seperti Saul yang sudah diangkat menjadi raja, kita sudah diangkat jadi anak ketika kita percaya, tetapi ada ujian-ujian karakter yang harus kita lewati, saudara. Ya, jangan kita berpikiran sesudah kita jadi anak Tuhan, kita langsung layak menerima semua janji Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Baik, kita akan lanjutkan, saudara. Sekarang kita lihat yang pertama, ayat 1 Samuel pasal 13 ayat ke-8. Sudah ketemu? 1 Samuel pasal 13 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saudara, yang pertama dikatakan saudara, Samuel berjanji 7 hari lagi akan datang. Kemudian selama masa sebelum 7 hari, dikatakan di situ tentara Filistin sudah berkumpul mengepung Saul dan pasukannya, saudara. Dan kemudian tepat pada hari ke-7 pagi, karena dia sudah panik, dia melakukan yang tidak mesti dia lakukan, saudara. Baik, sekarang kita akan lihat ujian-ujian yang harus dialami oleh orang percaya, ujian-ujian yang harus dilewati oleh anak-anak Tuhan, supaya mereka menerima janji Tuhan. Dan kalau mereka ternyata gagal, maka mereka harus ulang kembali ujiannya berkali-kali. Ya, baik, saudara lihat yang pertama ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Saudara, ujian yang pertama apa? Persis seperti firman Tuhan katakan, Allah tidak pernah terlambat. Betul? Tadi kita baca, terlambatkah Samuel datang? Dia tepat datang pada hari ke-7. Nah, saudara, kita lihat sekarang di sini kita akan lihat beberapa hal yang paralel dengan janji Tuhan. Ya, dikatakan di situ Samuel dikatakan ya janji datang hari ke-7. Tetapi saudara perhatikan, sementara sebelum hari ke-7 itu dia sudah dikepung. Nah, saudara, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia akan memelihara kita. Tuhan mengatakan bahwa persediaan apapun yang kita butuhkan, itu lebih banyak persediaan di surga daripada kebutuhan kita sampai mati. Ya, Tuhan tidak pernah kekurangan persediaan berkat dan segala macam bagi kita. Tetapi saudara perhatikan ya, pada saat dia menerima janji, saudara, janji itu tidak langsung digenapi, tapi janji itu akan diuji melalui keadaan-keadaan yang menyakitkan. Saudara, baik, yang pertama tadi kita tahu bahwa dia sementara menunggu 7 hari, belum 7 hari sudah dikepung. Maksudnya, saudara, ujian yang pertama bagi orang percaya adalah, saudara, apakah saudara dan saya, ketika saudara dan saya dengar firman, kemudian yang terjadi hal-hal yang berlawanan dengan firman itu. Kalau saudara dengar firman bahwa saudara dan saya akan diberkati, malah mungkin terjadi kesulitan ekonomi. Adakah saudara dan saya tetap memegang firman itu? Itu ujian yang pertama. Saudara, ya. Banyak orang Kristen tidak pernah berhasil melewati ujian yang pertama. Saudara,
Alkitab dengan jelas katakan di Perjanjian Baru, orang yang mendengar firman itu, tapi kemudian datang penganiayaan atas firman itu, maka mereka segera murtad. Saudara, baik, kita kembali ke sini dulu. Ujian yang pertama apa, saudara? Saudara dan saya dengar firman, tetapi sebelum firman itu menjadi kenyataan, ya, saudara dan saya akan menghadapi hal-hal yang berlawanan dengan janji firman. Nah, saudara, kalau saudara lihat apa yang dibuat oleh Saul? Saul sekarang tidak lagi percaya akan firman itu, janji itu. Dia mendahului dengan cara membuat korban, mengadakan persembahan korban. Sedangkan kalau saudara perhatikan di dalam salah satu Mazmur Daud dikatakan, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya, baik. Satu, saudara, kembali. Apakah kita ketika ada pergumulan, ada masalah, tetap memegang janji firman Tuhan? Itu yang jadi masalah orang Kristen. Ketika sesuatu terjadi berlawanan, mereka akan mempertanyakan janji itu benar atau tidak. Mereka akan pertanyakan apa Allah benar-benar bermaksud seperti yang dijanjikan. Mereka akan ragu terhadap janji Tuhan. Saudara, ya. Berapa banyak orang percaya, saudara, selalu menjadi level imannya 3 tingkat. Dari percaya, ragu, tidak percaya. Nanti perlu KKR lagi, percaya lagi. Nunggu lagi, ragu lagi. Lebih lama nunggu, kembali tidak percaya. Bolak-balik di sana terus, saudara. Ya, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan. Ya, ayat yang sama. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Saudara perhatikan, ya. Samuel tidak datang pada hari ke-8, tapi tepat datang pada hari ke-7. Yang kedua, saudara, apa? Orang Kristen selalu, saudara, tidak bisa menunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Tuhan selalu dikatakan tidak pernah terlambat, tetapi orang Kristen selalu ingin Tuhan cepat-cepat. Itu yang jadi permasalahan mereka, sehingga mereka tidak pernah, saudara, dari motivasi hanya untuk menerima berkat, kemudian berubah menjadi motivasinya adalah untuk merubah dirinya lebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan. Saudara, di situ dikatakan kembali, ya, ditentukan oleh Samuel 7 hari, tapi belum lewat 7 hari sudah melakukan sesuatu. Jadi yang kedua, saudara, adalah, ya, satu, memegang janji Tuhan. Yang kedua, menunggu waktu Tuhan. Saudara, kita sering mendengar tentang kisah anak yang hilang. Ya, anak ini, saudara, sudah menerima apa? Warisan. Sebelum bapaknya mati, dia sudah menerima warisan. Anak yang tidak sabar. Saudara, bapak belum mati, minta warisan. Dan Alkitab catat dengan jelas, saudara, anak ini dikatakan dia sudah mati dan hidup kembali. Dan yang kedua, dia sudah hilang dan ditemukan kembali. Saudara, anak yang hilang itu berbicara tentang orang Kristen juga, saudara, ya. Di mana mereka semua ingin segala sesuatu instan. Seperti Tuhan Yesus membuat McDonald. Tuhan Yesus mungkin membuat Kentucky Fried. Angkat telepon, order, dan segera diantar. Ya, jadi kembali ke sini hari ini, ya. Tarik nafas dulu, saudara. Saya lihat saudara agak tegang. Ya. Nanti kita santai, ya. Kita habiskan dulu ini ayat-ayat, baru kita lucu-lucu sedikit, ya. Kalau lucu-lucu saja nanti tidak ketemu, nanti ayat ini tidak selesai. Baik. Jadi saudara, yang kedua dikatakan apa, saudara? Ya. Anak ini tidak sabar. Ya. Terus dia minta warisan dan dia pergi. Di mata bapaknya, anak ini sudah mati. Saudara. Jadi, orang-orang Kristen itu akan mengalami kematian rohani kalau mereka itu tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya ulang. Orang-orang Kristen itu walaupun kelihatannya mereka pergi ibadah, tapi sering di mata Tuhan mereka sudah mati. Saya ulang. Ya.
Baik, oke, kita lanjutkan. Yang ketiga dulu, nanti kita rangkum jadi satu pengertian. Dikatakan di situ, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saudara, yang ketiga adalah seringkali kalau kita perhatikan ya, kalau orang bersaksi tentang sesuatu pertolongan Tuhan, bersaksi tentang sesuatu yang dahsyat, tiba-tiba iman kita bangkit kembali. Tiba-tiba kita punya pengharapan lagi. Tiba-tiba kita rasa yang sudah letih lesu, putus asa, begitu dengar ada kesaksian yang hebat, semangat kembali. Saudara, tetapi itu sebagian saja benarnya. Saudara, kesaksian orang itu memang boleh membangkitkan, boleh membangun, tetapi jangan bergantung kepada kesaksian orang lain. Sekarang saudara lihat yang ketiga yang harus dialami oleh orang-orang percaya adalah ujian kesendirian. Saudara, ujian kesendirian itu, saudara perhatikan, rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia. Saudara, di dalam salah satu pepatah bahasa Inggris dikatakan, eagle always flies alone. Seekor raja wali itu selalu terbang sendiri. Saudara, ujian yang ketiga apa? Ujian kesendirian. Saudara, ujian kesendirian ini tujuannya adalah untuk membuka kamuflase rohani. Untuk menyingkapkan, saudara, hal yang sebenarnya daripada kondisi rohani orang Kristen. Ya, maksudnya adalah, kalau orang Kristen itu lagi berkumpul, yang tidak bisa doa, bisa berdoa. Karena kenapa? Lagi ngumpul. Yang tidak pernah bisa nyanyi sendiri, bisa nyanyi. Halo? Iya kan? Saudara? Yang tidak bisa baca firman, tiba-tiba baca firman. Saudara lihat di sini. Kalau kita melihat orang Kristen berkumpul, kita tidak akan pernah tahu dengan mata jasmani keadaan rohani mereka yang sesungguhnya. Karena mereka sedang berkumpul. Ketika mereka dibawa memuji, semua memuji. Ketika mereka dibawa mengatakan amin, semua bilang amin. Jadi tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Jadi Tuhan perlu kadang-kadang menyingkirkan kita dari teman-teman kita, memisahkan kita dari orang-orang lain, supaya, saudara, kalau burung emprit itu ngumpul bareng-bareng. Kalau Raja Wali itu sendiri. Artinya saudara, Tuhan memang menghendaki orang Kristen itu untuk berkumpul bersama beribadah. Tetapi juga Tuhan menghendaki mereka pribadi membangun hubungan dengan Allah. Saya ulang. Saudara, Tuhan memang menyenangi kalau orang Kristen berkumpul bersama untuk bersekutu, beribadah. Tetapi juga Tuhan lebih senang, saudara, kalau orang Kristen punya hubungan pribadi dengan Allah. Saya ulang. Ya, saudara, jadi sekarang saudara lihat di sini. Ketika dia seorang diri, saudara, dia panik. Nah, saudara, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh besar Alkitab itu selalu seorang diri. Musa seorang diri, saudara, di tanah asing ketika dia lari dari Mesir. Yusuf seorang diri di Mesir, tidak ada keluarga satupun yang dari Kanaan menemani dia. Ya, saudara, kalau kita mau perhatikan sekarang, ya. Jadi ujian yang ketiga, ujian kesendirian ini apa, saudara? Seberapa saudara benar-benar yakin akan firman Tuhan? Seberapa saudara dan saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Allah tidak disebut Allahnya kita, tapi Allahku. Saya ulang. Beda antara disebut our God and my God. Our God itu apa? Allah kita. Artinya kalau kita kumpul bersama, baru kita bisa rasa hadirat Allah. Baru kita bisa rasa sukacita. Baru kita bisa memuji. Kalau sendirian, seret. Dan ini yang terlalu banyak terjadi dalam hidup orang Kristen. Saudara, ya. Mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun setiap kali pemimpin-pemimpin pujian katakan, mari
pribadi dengan Tuhan. Ya, baik. Terus saudara perhatikan lagi, ya. Ketika rakyat berserak-serak, saudara, ya, sekarang tinggal dia. Apa maksudnya, saudara? Selama saudara dan saya masih punya orang lain yang saudara dan saya andalkan, saudara dan saya tidak akan pernah bisa bergantung 100% sama Tuhan. Dan kalau saudara dan saya tidak bisa bergantung 100% kepada Tuhan, saudara dan saya tidak akan mengalami 100% janji Tuhan. Saya ulang. Saudara, ada poin-poin yang penting pada malam hari ini, ya. Kenapa harus sendiri? Kadang kenapa istri tidak mengerti, suami tidak mengerti? Supaya harapan satu-satunya adalah Tuhan. Kesendirian untuk apa? Untuk sepenuhnya berharap sama Tuhan. Banyak istri harapannya ke siapa? Suami dan anak. Atau kalau orang tuanya kaya, orang tuanya yang diharapkan. Betul? Betul? Halo? Sepi? Ya dong? Banyak suami juga yang diharapkan siapa? Istrinya mungkin untuk bantu dia secara ekonomi. Saudara, orang Kristen perlu diperhadapkan seorang diri di mana semua orang meninggalkan dia. Saudara, di mana banyak orang tidak bisa tolong dia, supaya kenapa? Dia bisa berharap penuh kepada Tuhan. Dan Alkitab catat dengan jelas bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan. Tetapi banyak orang Kristen dipermalukan hidup mereka. 2 hari lalu saya melayani di satu tempat. Setelah selesai firman Tuhan kita berdoa. Terus saya dapat pernyataan ada orang yang harus menjual sesuatu untuk menutup utang. Saya tanya, saudara siapa yang mau jual sesuatu di sini? Kemudian satu orang bapak angkat tangan, saya pak. Saya tanya dia dari mimbar mau jual apa? Saya mau jual sepeda motor saya. Saya tanya, untuk apa pak? Saya harus bayar utang, jadi sepeda motor harus melayang. Saudara, kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami hidup cukup? Kenapa banyak orang Kristen katanya Allahnya dahsyat, tapi hidupnya masalah terus? Saudara, kita mau lihat sekarang. Saudara dan saya harus mengalami ujian kesendirian. Kalau istri berharapnya sama Tuhan, bukan berharapnya sama suami, suamimu tidak mungkin stres, stroke, dan lain sebagainya. Karena engkau ingin apapun, minta sama Tuhan. Dan kalau engkau minta sama Tuhan, kira-kira bisa tidak Tuhan kasih? Itu yang saya ingin tanya. Sanggup tidak Tuhan kasih? Pasti sanggup nggak kalau Tuhan mau beri? Halo? Pasti sanggup, betul? Saya ingat beberapa bulan lalu saya melayani di daerah Jember, saudara, saya diantar sepasang suami istri, pengusaha transport. Kemudian selesai ibadah, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, istrinya ingin 1 set berlian. Saya sampaikan kepada suaminya, kok Tuhan bilang istrimu ingin berlian dan Tuhan sudah setuju. Dia bilang, loh kok aku baru banyak ambil mobil baru kok. Itu belum lunas loh. Saya bilang, terserah. Kalau Tuhan bilang, Tuhan setuju atas permintaan istrimu, cepat kasih. Nurut enggak? Iya, nurut. Saudara. Beberapa waktu dia katakan nurut, saudara. Ketika kami pulang dari Jember, Situbondo dan daerah sekitarnya beberapa bulan lalu, dia punya mobil angkutan itu tidak ada pernah kosong angkutannya. Saudara. Dia belum belikan istrinya, cuman bilang, "Iya, aku mau belikan." Semua truk-truk trontonnya itu jalan terus, tidak ada satu yang nganggur. Ngangkut terus. Saya dulu pernah kecewa ketika papa saya tidak bisa sekolahkan saya di Swiss. Saudara, saya sudah hubungi ya untuk masuk ke situ, kemudian dikatakan 1 tahun biayanya sekian. Saya yakin saya pasti lulus, saudara, karena bahasa Inggris saya dari SMA sudah bagus. Ya, saya sudah antar orang bule dan lain-lain, jadi bahasanya udah lancar. Ya. Terus yang terjadi apa, saudara? Papa saya tamat, papa saya habis bangkrut karena main macang.
3 hari baru dia pulang 1 kali. Habis semua. Tanah habis, bersih mobil, bersih semua melayang. Dan pada saat itu saya sangat kecewa. Ya, saya sangat kecewa karena saya mau kuliah, nggak bisa. Saya berharap papa saya bisa biayain saya untuk sekolah di Swiss. Hasilnya tidak bisa. Bertahun-tahun, walaupun saya sudah melayani, saya menyimpan kekecewaan terhadap papa saya. Kenapa saya tidak bisa sekolah di Swiss? Ya, padahal kalau saya katakan secara manusia, saudara maaf secara manusia, kalau saya bisa sekolah di Swiss itu sudah bintang 5, udah gampang buat saya. Kami yang sekolah di dalam negeri saja, kalau saudara ke Bali, teman-teman saya yang seangkatan dengan saya yang sekarang pegang-pegang posisi itu udah di bintang 5 semua. Itu yang sekolah di dalam negeri, saudara. Apalagi kalau kita bisa sampai ke luar negeri tahun itu. Sampai, saudara. Kenapa? Saya berharapnya kepada papa saya. Dan ketika papa saya bangkrut, saya pahit sekali. Dan saya tetap merasa, kenapa saya tidak bisa sekolah? Walaupun saya bisa sekolah di salah satu sekolah lumayan elit juga untuk kelas Indonesia. Karena untuk masuk sana sangat sulit. 4.000 mahasiswa itu cuma diterima 200. Ya, tesnya ruwet dan berat. Gitu. Ada kekecewaan. Apa yang menjadi kekecewaan? Tidak bisa sekolah di luar. Ya, saya pernah saksikan sama saudara, sampai suatu hari Tuhan tanya saya kan, kamu sebut aku Bapak, kamu ngerti maksudnya? Saya pernah saksikan sama saudara, mungkin beberapa saudara masih ingat, saya nggak ulang lagi, itu lengkap kesaksian. Ya. Berharapnya kepada orang tua. Saya rasa kalau nggak bisa sekolah di Swiss, nggak mungkin jadi orang. Karena kenapa? Kuli, lahir kuli, mati kuli. Itu pikiran saya dulu. Walaupun saya Kristen, saudara, walaupun saya bilang Allah itu Bapa, walaupun saya pergi gereja tiap hari, dulu masih saya kaum muda, saudara, hanya hari Senin yang saya tidak pergi gereja. Selasa saya pergi ibadah doa, Rebo sel grup, Kemis pendalaman Alkitab, Jumat doa puasa, Sabtu kaum muda, hari Minggu ibadah raya, full saya pergi. Tapi saya tidak berubah, mengharapnya tetap sama manusia. Saudara, sekarang saudara lihat. Mengapa kadang-kadang kalau engkau dan saya punya masalah, orang tidak bisa menolong, kadang bisa rasanya menolong, mampu menolong, tidak mau menolong. Supaya engkau dan saya hanya bersandar sama Bapa di surga. Karena kalau engkau dan saya bersandar sama Bapa yang di surga, tidak akan pernah yang namanya kecewa. Dan saya tidak pernah dikecewakan ketika dia katakan, kamu anakku. Saudara, tapi kita tahu untuk menjadi anak, kita harus melewati 2 fase. Iya kan? Bukan hanya percaya bertobat dibaptis, saya pernah sampaikan juga kepada saudara di tempat ini. 1, menuruti kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menggenapi seluruh kehendak Tuhan dengan cara dibaptis. Kemudian, dia melayani Bapaknya, dia nuruti kata-kata Bapaknya, dia apapun perintah Bapaknya dia lakukan. Kemudian yang kedua, sesudah dia berhasil, sesudah dia terkenal pun, dia tetap menuruti kata Bapaknya. Sehingga pada saat dia berubah di atas gunung, tetap firman Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baik, kita lanjutkan. Saudara, kembali ke sini, ya. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saudara, engkau dan saya tidak boleh bergantung kepada orang lain dalam hal iman. Saudara tidak boleh nyontek imannya para hamba Tuhan. Itu keliru. Saya ulang. Banyak orang Kristen nyontek iman hamba Tuhan. Contoh. Ya. Contoh yang suka nyontek iman. Saudara sakit. Terus hamba Tuhan itu bilang, tengking saja, percaya saja. Saudara percaya, belum tentu sembuh, bisa mati. Saya mau ulang. Kalau tingkat rohani saudara tidak seperti yang hamba Tuhan itu, jangan ikut-ikutan. Saudara, pergilah ke dokter. Saya terus terang katakan sama saudara. Ya, kalau saudara pernah dengar khotbahnya salah satu hamba Tuhan, seorang ahli kandungan. Ya, dia pernah khotbahkan, dia katakan begini. Ada satu orang Kristen kena kanker rahim, baru stadium awal. Kalau diobati, sembuh. Dia bilang apa? Pokoknya aku tidak mau. Aku percaya Tuhan pasti sembuhkan.
Dari stadium 1 jadi stadium 2. Dari stadium 2 jadi stadium 3. Dari stadium 4 dan mati. Ya. Saudara, banyak hamba Tuhan juga ngajarin tidak pakai hikmat. Iman orang tidak sama. Jangan memaksa orang ngimani seperti yang dia punya iman. Hancur orang itu, saudara. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Saudara. Jadi di sini saudara lihat ayat yang selanjutnya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara perhatikan, ya. Poin keberapa sekarang? Tadi ketiga, sekarang poin yang keempat. Ya. Tadi kan poin ini penjelasannya, terus poin selanjutnya, ya. Dikatakan di situ, saudara. Lalu dia melakukan dengan caranya sendiri. Saudara, berapa banyak orang Kristen, Tuhan seakan-akan terlambat. Tuhan seakan-akan membiarkan masalah bertambah ruwet, masalah bertambah bahaya, masalah bertambah sulit dan berat. Supaya kenapa? Menguji kita. Apakah kita kemudian mau mengambil jalan kita sendiri? Saudara perhatikan, ya. Saul 2 kali diuji ujian yang sama dan 2 kali gagal. 1, saudara perhatikan, ya. Di sini saudara perhatikan dia dikatakan apa? Ketika dia rasa Samuel tidak mungkin datang, dia ambil caranya sendiri mempersembahkan korban yang hanya boleh dipersembahkan oleh imam. Jadi caranya sendiri, walaupun tidak berkenan. Yang kedua, saudara. Ketika dia dikepung lagi oleh orang Filistin, sementara Nabi Samuel sudah mati. Nanti saudara baca di ayat-ayat di pasal-pasal selanjutnya, ya. Nabi Samuel sudah mati. Terus karena dia tanya Tuhan tidak jawab, dia pergi ke paranormal di Endor. Saudara pernah baca itu ceritanya? Dia pergi ke paranormal. Jadi saudara perhatikan, ya. Seringkali memang Tuhan tidak menjawab kita langsung. Dia mau lihat benar-benar nunggu atau iseng-iseng nunggu. Saya mau ulang lagi. Benar-benar saudara berharap sama Tuhan atau sudahlah, tidak berharap, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak patean. Ya, saudara, kembali ke sini, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian dikatakan, bawalah kembali korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkannya. Baik, ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya dan memberi salam kepada. Saudara perhatikan. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi kita selalu tidak pernah belajar percaya. Murid-murid mengalami ujian yang sama ketika perahu mereka hampir tenggelam. Dan mereka berteriak-teriak, "Guru, tidakkah engkau peduli kami binasa?" Berapa banyak keluhan yang sama ketika kita punya masalah. Tidakkah engkau peduli Tuhan bahwa masalah kami sudah begini, sudah sekian tahun, sudah segala macam. Saudara, kita lanjutkan. Ya. Terus dikatakan di situ, baru ia mempersembahkan ayat 11, tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Baik, saudara lihat poin selanjutnya dari kegagalan Saul. Dikatakan di situ ayat selanjutnya, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak." Saudara, kegagalan orang Kristen seringkali mata mereka tidak melihat kepada Tuhan. Hati mereka tidak menyimpan janji Tuhan, tapi sangat terpengaruh oleh orang lain. Jadi, mereka kadang-kadang goyah di situ. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi dikatakan di situ kembali, "Karena aku melihat rakyat berserak-serak." Sekarang, saudara, arah mata rohani kita kemana? Persis banyak seperti kita orang Kristen. Yang penting saya tidak bikin dosa. Tapi kalau Tuhan mau apa ya saya juga tidak lakukan. Yang penting saya cuma tidak lakukan dosa saja. Sampai di situ kekristenannya. Itu kekristenan minimalis. Kekristen yang paling minimal
tidak lakukan dosa. Mestinya Kristen yang maksimal apa? Tidak hanya tidak lakukan dosa, tetapi dengan cepat melakukan yang Tuhan suruh. Itu baru Kristen yang dahsyat. Kalau cuma tidak lakukan dosa, orang dunia juga banyak tidak bikin dosa, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Terus dikatakan apa, saudara, di situ? Aku melihat rakyat berserak, saudara. Saul punya karakter ingin menyenangkan manusia. Saul ingin menyenangkan manusia. Buktinya, ketika dia disuruh menyerang orang Amalek, nanti saudara baca. Karena rakyat semua hanya memotong jarahan yang buruk-buruk, dia takut sama rakyatnya. Saudara, ya, kita perhatikan kembali di sini. Takut sama rakyatnya. Dia ingin menyenangkan semua orang, saudara. Dia ingin menyenangkan orang lebih daripada dia ingin menyenangkan Tuhan. Ya, kenapa? Kami, saudara, sebagai hamba Tuhan yang tidak punya kepentingan apapun di gereja, kami bicara apa yang Tuhan mau. Bagaimana makanya jemaatnya masalah pergumulan tidak habis-habisnya pergumulan. Kenapa? Tidak mengajarkan yang benar. Kami mengasihi jiwa saudara, bukan uangnya saudara. Kami mau saudara hidup benar, kami rindu saudara nurut yang Tuhan mau, sehingga hidup saudara itu jadi enak, dibela 100% oleh Tuhan. Saudara, bukan ada tujuan lain di balik itu. Saudara, ya. Masa naik di atas langsung ngomongnya apa? Saudara-saudara, biar saudara tidak bayar, tidak apa-apa. Loh, ngajari apa pendeta ini? Saudara, yang nyampaikan itu orang peka, saudara. Saya tahu persis itu. Ya, apa yang dia sampaikan itu terjadi. Ya. Kenapa? Takut. Jadi saudara perhatikan di sini apa? Alkitab bilang dengan jelas apa? Siapa yang mengasihi orang tuanya, mengasihi keluarganya, mengasihi siapapun lebih daripada mengasihi Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Saya katakan, saya masih punya papa mama. Dan papa mama saya hanya berdua di rumah. Sama salah satu ponakan saya, karena semua adik-adik saya sudah menikah, mereka sudah di rumah sendiri semua. Kadang waktu saya masuk pedalaman, saya nangis. Tuhan, aku berminggu-minggu di pedalaman, tidak bisa hubungi keluargaku, tidak bisa hubungi papa mama. Ketika saya rasa sedih, mulai mau nangis, saudara, bahkan pernah nangis, langsung firman itu keluar. Siapa yang mengasihi orang tuanya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak bagiku. Langsung cepat-cepat hapus, ya Tuhan. Ya. Saudara, jadi kembali ke sini apa? Saudara harus yakin, saudara menyenangkan Tuhan. Jangan rasa gini, ngapain pergi gereja tiap hari? Mungkin tadi saya dengar ada yang cerita, saya pernah ditegur sama keluarga saya, kok pergi gereja terus? Saudara, selama engkau dan saya menyenangkan Tuhan, itu tidak pernah ada ruginya. Memang mungkin kelihatannya waktu engkau menabur, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ingat, orang yang menabur, cepat atau lambat ada masa menuai. Awalnya memang enggak, masa langsung tanam, langsung keluar. Itu toge, betul? Iya toh, toge yang bisa cepat tanam, langsung keluar itu. Enggak, saudara. Memang enggak kelihatan hasilnya. Saudara, jangan bosan. Alkitab bilang, jangan bosan berbuat baik, karena akan tiba waktunya kita akan menuai. Asal kita tidak menjadi lemah. Betul? Oke, kita lanjutkan. Saudara, kembali di sini, dikatakan, dia melihat rakyat berserak-serak. Makanya saudara lihat, siapa yang kita ingin senangkan saat-saat ini? Diri kita sendiri? Keluarga kita? Atau Tuhan? Saul selalu ingin menyenangkan orang, tapi selalu menyakiti Tuhan. 2 kali kan, saudara, ujian yang sama Saul alami, betul? Rakyat berserak-serak, dia takut. Kemudian ketika dia mimpin orang membasmi orang Amalek, rakyat tidak mau basmi semua, dia juga turuti karena dia takut ingin menyenangkan orang. Oke, kita lanjutkan. Saudara, terus dikatakan, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Saudara perhatikan, Saul tidak pernah mengaku salah, selalu menyalahkan.
Jujur saja saudara. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, sering kali memang awalnya kita akan bertanya, Tuhan, apa dosa saya, apa kesalahan saya. Terus kemudian mungkin saudara sudah sadar, oh saya kurang pergi gereja, saudara pergi gereja. Oh mungkin saya kurang doa, mulai suka berdoa. Tetapi kemudian ketika masalah belum terjawab dan belum terjawab dan belum terjawab, lama-lama kita bilang, wah Tuhan itu susah disenangkan. Tuhan itu syaratnya terlalu banyak. Saudara lihat di sini. Dikatakan apa? Ketika dia sudah buat salah, dia bilang apa? Aku melihat rakyat berserak. Jadi satu, rakyat yang salah. Kedua, engkau yang menjanjikan aku tidak menepati janji. Sering orang Kristen seperti itu. Sering ibu-ibu, Cik, kenapa nggak bisa pergi gereja rajin? Woi, itu anak saya. Itu suami saya. Halo? Halo? Terus kalau suami, kenapa nggak bisa berdoa? Ya mungkin ada alasan. Ya istri saya rewel. Misalnya begitu. Dan segala macam, kita tidak pernah saudara mengaku bahwa diri kita salah. Ya, tetapi saudara, kalau dalam ilmu psikologi, ya dikatakan begini. Manusia itu punya kecenderungan melihat jendela dan melihat kaca. Saudara. Yang pertama, melihat jendela. Kalau dia tidak berhasil, dia akan bilang, itu orang-orang di luar yang bikin saya tidak berhasil, itu orang-orang yang di luar yang menghalangi saya sungguh-sungguh. Kalau dia berhasil, dia akan melihat kaca, dia akan bilang, itu orang yang di depan kaca itu yang berhasil. Halo? Ibu-ibu? Kenapa tidak bisa doa? Suami saya sulit diajak doa. Loh, suaminya salah. Terus apa lagi? Kenapa tidak bisa tekun baca firman? Iya, ini sedikit-sedikit suami saya diminta dipijit, minta dianu. Saudara, kalau saudara minta dipijit, saudara korbankanlah 50.000 dipijit 1 jam, betul? Istrimu bukan tukang pijit, amin? Halo? Jangan karena semua bahan bakar naik dan lain-lain naik, saudara mijet pun tidak berani. Betul? Halo? Baik, tegang sekali. Kita lanjutkan, saudara, ya. Dikatakan di situ, ya, dia menyalahkan orang lain, saudara, dan menyalahkan yang memberi janji. Kenapa saya tidak bisa tekun? Habis Tuhan lama-lama sih jawabnya, amin. Coba Tuhan cepat-cepat jawabnya, kan saya tetap tekun, amin. Kenapa putus asa? Iya, sudah 3 tahun nunggu, tidak ada perubahan. Oh, saudara nyalakan siapa? Halo? Halo? Sepi. Hari ini hadirat Allah luar biasa, semua pada diam. Wah, dahsyat. Amin. Saudara lihat di situ kembali, terus apa? Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakar. Ayat 12. Maka pikirku. Saudara perhatikan. Sebentar lagi aku akan diserang. Sebentar lagi aku akan kalah. Sebentar lagi. Saudara perhatikan. Ujian yang terakhir yang kita bahas adalah perubahan pola pikir. Ya. Itu. The change of paradigm. Paradigma. Perubahan paradigma. Paradigm. Ya. Saudara lihat di sini. Dikatakan apa? Pikirku kalau aku sudah kurang uang, nanti pasti kelaparan. Pikirku kalau usahaku sudah sepi, pasti bangkrut. Pikirku, nah, saudara lanjutkanlah sendiri di situ. Berapa banyak kita orang Kristen lebih percaya sama setan daripada percaya sama Tuhan, betul? Halo, halo. Kalau setan bilang, nah usahamu sudah mulai sepi, sebentar lagi bangkrut, saudara bilang, iya sih rasanya iya juga. Nah, saudara mengaminkannya, betul? Tapi kalau Tuhan bilang, rancanganku adalah memberi masa depan yang penuh pengharapan, mikirnya apa? Mana bisa masa depan penuh pengharapan, sekarang aja suram dan buram. Betul saudara? Lihat di sini saudara, walaupun engkau dan saya menerima janji dari Tuhan, engkau dan saya sudah diangkat jadi anak Tuhan, diangkat untuk mewarisi janji-janji yang besar, engkau dan saya harus diproses melalui proses-proses seperti ini. Tapi kalau engkau dan saya lulus, hasilnya dahsyat. Tidak jadi Kristen yang biasa. Ayo kita rangkum sekarang jadi satu dengan cepat, sudah 8:30 ya. Yang pertama dikatakan tadi saudara apa? Ayat 8. Walaupun Tuhan menjanjikan sesuatu, kita harus memegang janji itu.
Karena janji itu tidak langsung terjadi begitu saja. Dan sementara kita menunggu janji itu digenapi, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada keadaan-keadaan yang berlawanan dengan janji itu yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita tetap percaya, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, kemudian di bawahnya lagi, saudara perhatikan. Kalau engkau dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terpaksa, saudara, tetap jangan ngambil jalan sendiri. Akibatnya minta ampun. Seorang wanita punya jabatan tinggi, saudara, gajinya juga sangat tinggi. Cuman usianya juga sudah sangat tinggi, saudara ya. Kemudian waktu saya melayani, dia hadir di situ. Kemudian saudara, ya begitulah, ada seorang laki-laki naksir dia. Dan karena ini adalah satu-satunya laki-laki yang menaksir dia di usianya yang sudah kepala 4, dia tidak berpikir 2 kali lagi. Karena kenapa? Cek mau tak pikir, tak pergumulkan, selain ini siapa lagi? Menikahlah dia dengan wanita, pria itu. Hasilnya begitu menikah, disuruh bayari hutang keluarga yang laki. Itu yang pertama. Suruh bayari semua hutang keluarga yang laki, dibayarin, saudara semua. Ya, kedua, saudara ya, saya cerita garis besar ini, saya persis tahu semua karena itu. Kedua, apa lagi? Ternyata rumah yang mereka huni juga bukan rumah mereka sendiri. Jadi sekarang yang laki ini plus DLL keluarganya pindah ke rumah yang perempuan. Itu ya penderitaan yang kedua. Ketiga, tidak boleh lagi dikasih pergi gereja. Ya. Kenapa? Karena sudah lihat usianya, dia sudah tidak lagi menunggu Tuhan. Hasilnya memang saudara, masalahnya yang lama selesai, dia tidak jadi perawan tua, betul? Tapi sekarang dia jadi istri yang menderita. Loh, pilih mana? Ini dua-dua pilihan yang buruk, betul? Betul? Laki-laki juga gitu ya, tolong. Ya, jangan sampai kalau lihat misalnya, waduh, ini noni pinter cari duit. Misalnya. Kedua, saudara, anak tunggal. Ketiga, bapak mamanya kaya raya. Keempat, bapak mamanya sudah langganan dokter. Ini perlu lebih cepat tembak langsung bilang, ayo menikah, betul? Ini karena kenapa? Ada warisan. Saudara lihat di sini. Ya. Dalam keadaan kepepet, Daud tidak pernah ngambil keputusan sendiri. Bahkan kalau saudara perhatikan ya, ketika Jiklak dibakar, saudara, Daud, istrinya dan yang lain-lain itu semua diculik. Daud berdoa dulu kepada Tuhan. Bahkan ketika Saul sudah mati, Daud tanya dulu Tuhan, apakah aku boleh kembali ke Yudea? Saudara perhatikan. Tuhan adalah Allah yang berbicara. Karena firman Tuhan dalam pasal Kejadian 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Betul? Jadi Tuhan itu senang diajak ngomong-ngomong. Tetapi orang Kristen hanya mau Tuhan, tidak perlu banyak ngomong. Yang penting kerjakan mauku, amin. Halo? Halo? Betul? Apalagi kalau anak muda. Tiba-tiba kalau udah naksir cewek, tiba-tiba dia bisa dapat mimpi, penglihatan, bisa tiba-tiba dengar suara Tuhan. Dia itu. Kok cuman waktu naksir cewek, sama yang cewek juga waktu naksir cowok, tiba-tiba, wah aku dapat mimpi tentang dia. Kok tiba-tiba dalam hal itu tok pinternya, heran. Betul? Ayo anak muda. Iya kan? Kalau engkau tidak naksir, tidak mungkin kau bawa dalam mimpi, betul? Kalau naksir dibayang-bayang, tidur terbawa, engkau bilang itu peneguhan dari Tuhan. Kok enakmu? Saudara. Betul? Baik, jadi kembali ke sini saudara. Ujiannya apa tadi? Menunggu waktunya Tuhan. Walaupun bagaimana, tanya. Tunggu. Orang yang selalu menantikan Tuhan, Alkitab bilang selalu mendapat kekuatan baru. Kitab Yesaya, betul?
Tapi orang yang seakan-akan menanti itu selalu lemes, saudara. Ya, baik, kita kembali lagi. Poin-poin yang tadi kita ulang biar jelas. Kita akhiri sebentar lagi, ya. Dikatakan di situ, saudara, Saul melihat rakyat berserak. Berarti imannya sendiri tidak ada, iman rame-rame. Ini orang Kristen terkenal kalau iman rame-rame. Saudara percaya Allah dahsyat? Yes, betul. Begitu pulang ke rumah nunduk kayak cari uang logam jatuh. Ya katanya percaya Allah dahsyat. Namanya kalau orang percaya itu kan tidak begitu, betul? Contoh saudara punya anak tiba-tiba sakit. Tapi saudara punya teman bilang itu dokter yang paling hebat. Beres. Saudara percaya, tenang ditangani. Kalau tidak percaya pasti gimana dok? Gimana dok? Betul? Baik. Terus apa lagi dikatakan? Karena engkau tidak datang. Karena engkau lambat jawab saya jadi begini Tuhan. Karena engkau belum dengar doa saya jadi lesu, saya jadi putus asa. Cepet-cepet toh Tuhan. Betul? Kenapa Tuhan perlu agak seperti memperlambatnya? Karena satu saudara, sering kita menunggu dia hanya motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Bukan karena kita sadar bahwa kita memang harus menunggu dia, tapi karena memang motivasi. Ya, di dalam pelajaran manajemen itu ada hal-hal saat-saat di mana seseorang tidak boleh mengambil keputusan. Yaitu SAD, pada saat dia sedih. SAD. Saat orang sedih tidak boleh mengambil keputusan. Keputusannya seringkali ngawur. Kedua, saat dia angry, marah. Kalau lagi marah, coba suami istri kalau lagi marah, cerai dah, pulang dah, betul? Halo, ibu-ibu? Rasanya tak tinggal dia, betul? Halo? Sudah 3 hari lihat dia, kangen, amin. Ayo, halo, saudara. Jadi, sad, angry, waktu marah tidak boleh ngambil keputusan. Ya, yang ketiga, waktu sendiri. Sedang kesepian, sedang stres, sedang apa, itu memang tidak boleh mengambil keputusan. Dan yang keempat, waktu desperate. Desperate itu keadaan sangat terjepit, terpaksa ngambil keputusan. Oke, baik. Kemudian terakhir dikatakan tadi, saudara, pikirku. Orang Kristen ini lebih banyak pikiran positif apa negatif seringkali. Halo. Kalau dia ada masalah, yang dia bayangkan apa? Ada salahku ya makanya aku dipukul. Betul? Dia tidak pernah pikir kalau ada masalah ini cuman ujian naik kelas. Loh, jarang tuh orang Kristen berpikiran begitu. Halo? Kalau sudah naik kelas tunjangannya berbeda. Amin? Udah berhenti dah. Kita mau berdoa.